Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih di bab dinamika partikel yang sekarang kita akan membahas penerapan hukum-hukum Newton pada tikungan jalan. Nah, masalah tikungan pada jalan. Masalah tikungan pada jalan ini adalah penerapan yang ketujuh ya, penerapan hukum-hukum Newton yang ketujuh. Masalah tikungan pada jalan. Nah, tikungan pada jalan ini kita bagi lagi menjadi beberapa anak subbab, yaitu yang pertama menikung pada jalan datar kasar. Menikung pada jalan datar kasar, bukan menikung teman lo ya, menikung pada jalan datar kasar. Jadi jalannya ini datar, dia tidak miring. Nanti ada lagi yang miring jalannya. Terus lintasannya itu bisa berupa lingkaran. Nah, lintasannya seperti ini, lintasannya berupa lingkaran ataupun setengah lingkaran. Nah, tikungan kan, tikungan. Terus di gerak melingkar beraturan di bab sebelumnya kalian mengenal ada yang namanya gaya sentripetal, ada gaya sentrifugal. Yang arahnya ke pusat lingkaran, arahnya ke dalam, itu disebut gaya sentripetal. Kalau yang gaya keluar disebut gaya sentrifugal. Nah, di sini berarti ada gaya sentrifugal, F sentrifugal. Masih ingat besarnya gaya sentrifugal itu kan sama persis dengan gaya sentripetal, cuma arahnya berlawanan, F sentripetal. Terus kalau geraknya ke sana, ini kan kalau misalnya mobil tikungan pada jalan, kalau saking cepatnya mobilnya menikung itu dengan kecepatan tinggi, maka akan terguling kemana? Arahnya kemana? Arahnya menuju keluar, nah, ke arah ini F sentrifugal ini. Berarti arah geraknya kan ke sana. Nah, berlawanan dengan arah gerak ini ada gaya apa? Gaya geseknya. Gaya geseknya arahnya kemana? Nah, ada gaya gesek F gesek yang arahnya ke dalam. Nah, gaya gesek inilah yang menyebabkan atau yang memunculkan adanya gaya sentripetal. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya gaya gesek ini yang menyebabkan adanya gaya sentripetal. Nah, ini tadi ada F sentripetal. Berarti syarat agar mobilnya ini tidak slip gimana? Syarat agar tidak slip. Nah, syarat agar tidak slip atau mobilnya tidak tergelincir keluar, berarti sigma F sama dengan 0. Sigma F ada apa? Di sini ada, ini yang merah-merah aja ya. Berarti yang biru ini kan yang disebabkan karena F gesek. Berarti F gesek sama dengan F sentripetal hasilnya ya. Berarti salah satu. Berarti F gesek itu min ya, min dulu karena negatif dengan gaya sentrifugal. Sama dengan 0. Berarti gaya gesek ini sama dengan F sentrifugal. Atau juga sama dengan gaya sentripetal besarnya ya, petal. Nah, kita tandai di sini. Gaya gesek itu apa sih? Gaya gesek itu kan rumusnya gimana? Mu dikali gaya normalnya, ya kan? Sama dengan gaya sentripetal. Masih ingat di gerak melingkar beraturan? F gaya sentripetal itu sama dengan mv kuadrat per r ya. Nah, terus di sini ya. Gaya F sentripetal itu sama dengan mv kuadrat per r atau juga sama dengan m omega kuadrat dikali r. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Ini diingat-ingat yang bab gerak melingkar beraturan kemarin. Oke. Kita terus lagi, mu dikali gaya normal itu apa sih? Kalau ini bendanya datar, nggak miring, berarti gaya normalnya sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Massa kali G sama dengan mv kuadrat per r. V ini adalah velocity, V kecepatan. Ruas kiri ada m, ruas kanan ada m. Bisa kita coret. Berarti mu sama dengan, mu kali G sama dengan V kuadrat per r. Berarti di sini kita bisa mencari besarnya V. Kita taruh sini ya. V kuadrat itu sama dengan mu dikali G dikali R, atau V
maksimumnya, kecepatan maksimum biar tidak slip, tidak guling keluar, sama dengan akar mu dikali G dikali R. Nah, ini adalah rumus yang kita peroleh agar tidak terjadi slip atau kecepatan maksimumnya adalah sekian. V maksimum sama dengan akar mu. Mu itu apa tadi? Mu adalah konstanta atau koefisien gesek. G adalah percepatan gravitasi. R adalah apa? R ini adalah jari-jari ke pusat lingkaran, jari-jari kelengkungannya lintasan. Ya, gitu ya. R itu adalah jari-jari kelengkungan lintasan. Contoh, sebuah sepeda motor membelok pada tikungan berbentuk busur lingkaran. Nah, misalkan aja kita anggap seperti ini. Ada tikungan, terus di sini ada motor. Nah, motornya seperti ini. Ini orangnya. Ya, jari-jarinya 10 meter, jari-jari kelengkungannya. Nah, kita tulis R sama dengan 10 meter. Nah, pusatnya misalkan aja di sini. R. Terus, jika koefisien gesek antara roda dan jalan adalah 0,25, berarti mu-nya sama dengan 0,25 dan G-nya 10, G 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan motor terbesar yang diizinkan biar nggak slip, biar nggak terlempar ke sini, berapa kecepatannya ya? Nah, kita tanyakan V maksimumnya berapa? Kita jawab di sini. Syarat tidak slip tadi apa? Sigma F sama dengan 0. Nah, berarti di sini ada F gesek yang di sini kan? F gesek. Di sini ada F sentrifugal. Min F sentrifugal sama dengan 0, berarti gaya gesek sama dengan F sentrifugal atau sentripetal. Berarti mu dikali gaya normal sama dengan mv kuadrat per r. Nah, ini kalau kita nggak mau menghafalkan rumus yang tadi ya, pengennya nggak mau menghafalkan rumus dah, kita harus analisis konsepnya lagi tadi. Berarti mu dikali massa kali G sama dengan massa V kuadrat per R. Nah, M coret berarti V kuadrat atau langsung V aja ya. V sama dengan akar mu kali G dikali R. Mu dikali G dikali R sama dengan akar mu-nya 0,25 dikali G-nya 10 dikali R-nya 10 sama dengan akar 0,25 kali 125 sama dengan 5 meter per sekon. Nah, ini adalah V maksimumnya 5 meter per sekon. Tikungan yang kedua, ada tikungan menikung pada jalan miring licin. Nah, sekarang kalau tadi menikung pada jalan datar kasar, sekarang menikung pada jalan miring licin. Jadi miring itu maksudnya gini, kayak kalau kalian ke daerah pegunungan, nah pasti itu dibuat miring jalannya dibuat agak miring agar tidak terjadi slip. Nah, dengan kecepatan tinggi mengurangi terjadinya slip, mengurangi terjadinya mobil ini keluar lintasan gitu loh. Nah, jadi jalannya itu miring terus tapi licin. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau seperti ini? Kita uraikan dulu gaya-gaya yang ada. Dia dia kemiringannya theta ya. Kita analisis di sini di gambar yang kanan ini. Dia punya gaya berat W. Terus kalau ini theta berarti, nah kalau seperti ini kita lebih mudah buat dulu acuan sumbu X dan Y-nya. Sumbu X dan Y biar kita mudah, kita buat seperti ini. Sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Sumbu X dan ini sumbu Y. Jadi kita nggak ngikutin bidangnya ya, kita ikut yang sumbu X dan sumbu Y ini. Sumbu X dan sumbu Y ini. Nah, berarti kita buat seperti ini. Seret. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kalau ini theta berarti pasti otomatis ini adalah theta, ya kan? Sudut berseberangan dalam. Nah, kalau ini W, kalau terhadap bidang ini miring dong. Kalau miring berarti di sini bisa kita cari lagi yang searah ini, searah bidang
Di sini ada nilai W kayak yang awal tadi ya. Ada W sin W cos, ayo. Di sini ada lagi W. Ini theta berarti otomatis yang theta yang mana? Ini theta juga. Nah, kalau ini theta berarti mengapit theta, ini adalah W cos theta. Ini adalah W sin theta. Terus di sini ada gaya normal. Gaya normal arahnya tegak lurus terhadap bidang. Nah, berarti gaya normalnya ke sini nih. Ini gaya normal N. N ke sini, berarti kalau terhadap sumbu X dan Y, ini miring juga nih. Berarti dia punya dua nilai. Nah, kalau ini theta di sini, ini alfa, berarti otomatis sudut antara ini adalah theta. N diapit sudut mengapit sudut theta, berarti di sini adalah N cos theta. N cos theta. Sedangkan di sini dia adalah ada N sin theta. Terus yang dimaksud dengan pusat kelengkungan dari lintasan itu adalah dari titik ini sampai ke R-nya adalah ke sumbu X. Nah, ke sini. Ini misalnya di sini. Ini adalah R. Ini sumbu X ya tadi ya. Sumbu X ini adalah R. Jari-jarinya. Terus kalau di sini tadi ada yang di sebelumnya ada gaya sentrifugal dan gaya sentripetal. Nah, gaya sentrifugalnya kemana ini? Karena miringnya seperti ini, gaya sentrifugalnya ke arah sini, sumbu X negatif. Ini ada F sentrifugal. Sentrifugal. Nah, paham ya ini ya? Ini dipahami dulu cara menguraikan gaya-gayanya. Nah, syarat mobilnya tidak mengalami slip apa sekarang? Syarat tidak slip. Syarat agar tidak slip, yaitu sigma Fx itu harus 0, sigma Fy juga harus sama dengan 0. Nah, kita tinjau dari sigma Fx dulu. Sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx searah sumbu X. Berarti di sini ada apa? Searah sumbu X ada N sin theta. N sin theta. Terus di sini ada gaya sentrifugal. Berarti dikurangi F SF ya, sentrifugal sama dengan 0. Nah, N sin theta, N itu apa? Gaya normal. Berarti kalau saya pengen ngerti N-nya saja, nah kita tulis dulu N sin theta sama dengan FSF ya, atau tak tulis langsung ya. Gaya sentrifugal itu adalah mv kuadrat dibagi R. Kita geser ke atas. Sehingga besarnya gaya normal itu sama dengan mv kuadrat dibagi dengan dikali ini. R sin theta. Paham ya kok bisa seperti ini? Ini R sin theta. Sekarang kita analisis yang terhadap sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. Nah, geser lagi ke atas biar kelihatan. Sigma Fy sama dengan 0. Sumbu Y-nya ini. Ke atas ada N cos theta. Di sini berarti N cos theta min W sama dengan 0. Berarti N cos theta sama dengan, ini ya, pindah ruas kanan menjadi M kali G. Nah, N sama dengan M kali G dibagi cos theta. Nah, dari sumbu X dan sumbu Y bisa kita dapatkan besarnya gaya normal N. Nah, di sini mv kuadrat per R sin theta, di sini mg cos theta. Nah, besarnya gaya normal di sini kan keduanya sama, berarti mv kuadrat per R sin theta itu sama dengan M dikali G dibagi cos theta. Dua ruas ada M, berarti M coret. Nah, kita bisa dapatkan V-nya, V maksimumnya nih. V kuadrat itu sama dengan ini ya. V kuadrat sama ini R sin theta dikali G cos theta. Berarti bisa kita tulis seperti ini. G dikali R sin theta dibagi dengan cos theta. Atau V maksimum sama dengan akar G dikali R
sin theta per cos theta itu apa? Sin per cos itu apa? Sin per cos itu adalah tan dari GR kali tan theta. Ini adalah rumus untuk menentukan kecepatan maksimum pada tikungan jalan miring licin. V maksimum sama dengan akar GR tan theta. Tikungan yang ketiga ada menikung pada jalan miring kasar. Kalau tadi licin, sekarang kasar. Bedanya apa? Ada gaya geseknya. Nah, kita uraikan lagi. Di sini ada gaya berat W, kemudian di sini ada W apa tadi ayo? W sin theta. Ke sini ada W cos theta. Kemudian ada gaya normal. Gaya normal arahnya ke sini. Ini gaya normal. Terus sebagai bantuan ini tak buat garis dulu. Ini sumbu X ya. Sumbu X-nya ke sini atau R, jari-jarinya lintasan. Terus sumbu Y-nya ke sini. Nah, N-nya ini dianggapnya miring nih. Kalau theta di sini berarti otomatis ini theta, ya kan? Ini theta. Nah, berarti ini adalah N cos theta. Yang ke sana ada gaya N sin theta. Terus ke sini ada gaya sentrifugal FSF. Terus gaya geseknya kemana arahnya? Gaya geseknya ini kan kalau terjadi selip itu kan geraknya ke sana, ya kan? Gerak ke sana kalau selip. Nah, sekarang berarti gaya geseknya arahnya adalah berlawanan, yaitu ke sini. Nah, ini ada gaya gesek F gesek. Kalau ke sini ada F gesek, berarti ini kan ada theta tadi. Berarti ke sini juga ada yang namanya F cos, karena diapit ya, mengapit sudut ya, F cos theta. Ke sini ada F sin theta. Nah, dipahami dulu pelan-pelan. Syarat agar tidak slip sama ya tadi ya, syarat agar tidak slip. Syarat agar tidak slip, sigma Fe sama dengan 0, sigma Fy juga sama dengan 0. Kita tinjau dari sumbu X dulu, sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx ini X, Y. X-nya ada apa nih? Ada N sin theta. Nah, N sin theta ditambah F cos theta ya, ditambah gaya gesek dikali cos theta dikurangi FSF dikurangi F sentrifugal sama dengan 0. Nah, N sin theta ditambah gaya gesek apa? Mu dikali gaya normal dikali cos theta sama dengan ini pindah ruas kanan menjadi di sini ya FSF. Kita tulis di sini N. Nah, karena ada N berarti tak taruh di luar. N dikali sin theta ditambah mu cos theta sama dengan gaya sentrifugal tadi mv kuadrat dibagi r. Ini adalah persamaan 1. Sekarang kita tinjau dari sumbu y, sigma fy sama dengan 0. Sigma fy ada n cos theta, n cos theta. Terus ada lagi nggak? Nah, ini nih dikurangi dengan f gesek sin theta. Terus ada lagi, W dikurangi dengan W sama dengan 0. Berarti N cos theta sama dengan min ya, mu dikali gaya normal sin theta sama dengan pindah ruas kanan menjadi di sini adalah M kali G. Berarti ini ada N tak keluarkan, N dalam kurung cos theta min mu sin theta sama dengan M dikali G. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan 2 bisa kita eliminasi ya, atau kita buat seperti ini. Persamaan 1 dibagi dengan persamaan 2, kita bandingkan. Persamaan 1
dibagi dengan persamaan 2 sama dengan, nah persamaan satunya ini, n dalam kurung sin theta ditambah mu dikali cos theta sama dengan mv kuadrat dibagi r dibagi dengan n, ini yang ini, kurung cos theta min mu kali sin theta sama dengan massa kali G. Di sini ada n, di bawah ada n, coret, coret. Ada lagi bisa dicoret? Massanya ini, coret, coret. Ada lagi? Udah. Nah, sama dengan di sini ada sin theta, ada cos theta. Saya pengennya cos theta ini tak keluarkan aja, pengen tak hilangkan aja cos theta di sini. Berarti gimana caranya? Cos theta ditaruh di luar. Cos theta dalam kurung, nah ini sin theta dibagi cos theta. Cos theta lah. Cos theta kalau kali-kalikan ini kan cos coret-coret, berarti tinggal sin, kan nggak berubah nilai. Nah, ditambah mu tutup kurung sama dengan v kuadrat dibagi r. Kita geser ke atas, dibagi dengan ini yang bawah. Saya pengennya cosnya juga tak keluarkan juga lagi. Berarti cos theta dalam kurung ini 1 dikurangi dengan mu kali sin theta per cos theta. Tutup sama dengan, tinggal G saja. Kalau saya mau ini tak jadikan 1, berarti bisa kita tulis seperti ini. Tak tulis seperti ini. Nah, sama dengan v kuadrat per r dibagi G, itu kan sama dengan v kuadrat dibagi G kali R. Nah gini ya, ini R. Nah di atas ada cos, di bawah ada cos, bisa kita coret cosnya. Tinggal di bawah, berarti sin per cos tadi apa? Sin per cos kan tan. Nah tan theta ditambah mu dibagi dengan 1 dikurangi dengan mu tan theta sama dengan v kuadrat dibagi G kali R. Kita bisa mencari V-nya, kecepatan maksimumnya. Berarti V maksimum ya dari sini ya, sama dengan langsung akar G dikali R, ini kan V kuadrat sama dengan G kali R dikalikan ini, G dikali R dalam kurung mu plus tan theta, tak balik, mu plus tan theta. Kalau ini tadi tan theta plus mu, biar mudah diingat, mu plus tan theta dibagi 1 min mu tan theta. Nah ini adalah rumus untuk menentukan kecepatan maksimum kalau dia menikung pada jalan miring kasar. Nah rumusnya hampir mirip-mirip semua ya. Kalau tadi pada jalan datar, kemudian pada jalan miring licin, terus jalan miring kasar, hampir sama semua. Sebenarnya enak nih kalau gak usah menghafalkan satu persatu semuanya, ada tipsnya. Nah tips tikungan jalan. Kalau jalannya datar kasar, jalan datar kasar, tadi kan kita dapat V kuadrat per GR itu sama dengan mu, atau V sama dengan V max sama dengan akar mu GR ya kan, tak rubah menjadi seperti ini biar mudah diingat. V kuadrat per GR sama dengan mu. Kemudian kalau dia jalan miring licin, saya buat rumusnya menjadi seperti ini. V kuadrat per GR sama dengan tan theta. Gampang kan, enak kan, hampir mirip semua. Kalau jalannya sekarang tadi miring kasar, maka V kuadrat per GR tadi kita dapatkan mu plus tan theta dibagi dengan 1 min mu tan theta. Nah gampang kan ingatnya, V kuadrat per GR mu, ini tan theta, mu plus tan theta. Nah ini adalah
Tips untuk tikungan jalan. Contoh soal, sekarang seorang pembalap mobil sedang melaju pada lintasan membelok, belokan. Jika kemiringannya 37 derajat, berarti tetanya berapa? Tetanya 37 derajat. Dan jari-jari tikungan R sama dengan 4,8 meter. Tentukan kecepatan maksimal yang diperkenankan agar dapat melaju dengan aman, tidak slip, tidak terlempar keluar. Berarti ini kan apa? Vmax berapa? Dia ada kemiringan, berarti jalan miring. Nah, di sini diketahui nggak? Ada mu nggak? Nggak ada, berarti dia adalah jalan miring licin. Nah, tadi V kuadrat per GR sama dengan tan theta, atau V maksimum sama dengan akar G dikali R tan theta sama dengan akar G-nya 10, R-nya 4,8, tan theta tan 37 derajat sama dengan akar 48 dikali tan 37 berapa ya? Tan 37 itu 3/4. Nah, ini dibagi 4 habis ini dibagi 4 12. 12 kali 3 36, berarti akar 36 sama dengan 6 meter per sekon. Nah, kecepatan maksimumnya adalah 6 meter per sekon. Oh iya, saya lupa tadi ngasih tahu kalau materi masalah pada tikungan jalan ini adalah materi pengayaan ya. Ini adalah materi pengayaan. Jadi materi ini nggak kita masukkan ke dalam penilaian harian untuk bab dinamika partikel. Demikian untuk video part yang ke-6. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.